kelas pimpin doanya, Nak. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang kita mencek kehadiran. Diana, Hadir, Bu. Meli, Hadir, Bu. Laila. Hadir, Bu. Sekarang kita belajar tentang hidup rukun. Hidup rukun itu adalah saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi. Apakah anak ibu tahu manfaat hidup rukun? Tahu, Bu. Apa, Nak? Saling menolong. Iya, saling menolong. Kita itu harus menolong teman Sama-sama. kita. Kalau contohnya si Meli nggak ada pulpennya, dia minta sama Laila, harus dikasih ya, Nak ya. Kalau cuma satu, Bu. Ya, mau gimana lagi, diminta sama temannya yang di samping. Manfaat hidup rukun itu masih ada lagi, bukan cuma hanya menolong. Yang pertama adalah menjaga keutuhan komunikasi terhadap sesama teman. Baru supaya tidak ada konflik sesama temannya, Nak. Ya, Bu. Hidup rukun itu ada 3. Yang pertama hidup rukun di rumah. Di mana lagi? Di masyarakat. Di sekolah. Ih, anak-anak ibu pintar-pintar semua. Iya, Bu. Ini ibu membawa contoh hidup rukun. Ini hidup rukun di mana, Nak? Sekolah, Di Bu. sekolah. Iya, pintar di sekolah. Harus saling apa? Berkomunikasi dengan baik sama teman. Ini lagi. Ini hidup Di rumah, Bu. Di masyarakat, di keluarga. di rumah. Ini hidup rukun di rumah. Kita harus menghormati Orang tua tua. kita. Ini contoh hidup rukun di Masyarakat. masyarakat. Kita harus ke Masjid. Masjid atau gereja. untuk beribadah. Sekarang ibu mau menunjukkan teks hidup rukun. Siapa mau membacakannya, Nak? Contoh. Diana, Bu. Diana, bacakan dulu, Nak. Jangan, Bu. Apa? Iya, Bu. Nanti ibu tanya, ibu kasih reward. Ya, Bu. Belajar hidup rukun. Sejak pagi, Salma terlihat tidak tenang. Sesekali dia menatap keluar kelas. Sesekali dia menatap sebuah buku yang halamannya sobek. Salma benar-benar bingung bagaimana dia bersikap pada Sifa. Kira-kira marah tidak ya? Ucap Salma pelan, sambil sekali-sekali melirik keluar kelas. 2 hari lalu, Salma meminjam buku cerita Sifa. Sifa pun meminjamkannya. Sifa berpesan agar Salma menjaga dan merawat buku itu. Wah, bukunya bagus, Sifa. Boleh pinjam kan? Tanya Salma ketika Sifa menunjukkan buku koleksinya yang dibawa ke sekolah. Boleh dong, seperti biasa. Bukunya dijaga ya. Jangan sampai lecet atau rusak. Sifa memberikan buku ensiklopedia tumbuhan kepada Salma. Sifa dan Salma memang sudah bersahabat sejak lama. Dan selama ini, Sifa memang kerap meminjamkan buku kepada Salma. Sifa tahu, Salma sangat suka membaca. Tapi karena masalah biaya, Salma tidak bisa membeli buku yang harganya relatif mahal. Oleh karena itu, Sifa yang kebetulan punya perpustakaan pribadi yang disiapkan ibunya, dengan sukarela meminjamkan bukunya pada Salma. Siap, terima kasih ya, Sifa. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Salma tersenyum senang, begitu pula dengan Sifa. Tapi ternyata Salma lalai. Dia lupa merapikan buku itu setelah dibaca, karena dipanggil ibunya untuk membantu berjualan di warung. Dan kebetulan adiknya yang masih kecil tanpa sengaja melihat buku itu dan merobek sebagian buku tersebut dan bermain-main. Salma menarik napas dan menunduk. Dia semakin gelisah ketika mendengar suara Salma yang menyapanya dengan riang. Loh, kamu kok pucat, Sal? Tanya Sifa setelah duduk di bangkunya. Kamu sakit? Masuk sekolah? Bukan, Sif. Salva terlihat gugup. Dia menimang apakah dia mengatakan sekarang atau nanti. Lalu dengan sedikit takut, Salma akhirnya memilih jujur. Maaf, Sif, aku sungguh tidak sengaja. Salma menunduk. Kamu mau maafkan aku kan, Sif? Ucap Salma penuh harap.
Nggak mau, kamu jahat. Kamu sudah merusak bukuku, tolak Syifa. Dia menatap buku barunya yang sudah rusak itu. Mulai sekarang aku tidak mau bermain sama kamu lagi. Aku juga tidak mau meminjamkan buku-buku padamu lagi, imbu Syifa. Aku janji, lain kali tidak akan ceroboh lagi, Syif. Aku boleh ya meminjam buku lagi? Salma memohon. Kalau nanti aku punya uang, aku akan ganti buku kamu. Bagaimana? Bujuk Salma lagi. Mulai sekarang aku akan menabung uang jajanku untuk membelinya. Salma menjelaskan. Terima kasih ya kepada Laila. Ya, Bu. Sudah mendengarkan yang dibacakan kawannya? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu mau menanya. Setelah kalian mendengarkan teks ini, apa yang dilakukan Syifa setelah mengetahui bukunya sobek? Apakah Syifa memaafkan atau tidak? Tidak, Bu. Ya, pintar. Yang kedua, apakah Syifa menerima maaf dari Salma? Tidak, Bu. Iya. Apakah sifat Syifa itu dapat kita tiru atau Tidak, Bu. Tidak, Bu. karena itu tidak bagus untuk ditiru. Karena kita sebagai manusia harus memaafkan sesama teman. Nah, sekarang Ibu membagi kelompok 1, 2, 3. Kalian itu satu kelompok. Yang Ibu bilang kemarin bawa bahan-bahan dibawa kan, Nak? Bawa, Bu. Bawa? Bu. Ya, apa yang mau kalian buat, Nak, dengan menggunakan bahan-bahan itu? Buat kerajinan tangan, Bu. Oke, yuk kumpullah dalam satu kelompok supaya buat karyanya. Ini lemnya. Iya. Lem nih. Dari pentol. Ini, Nak. Ibu. Itu. Itu diapain, Laila? Ini digunting-gunting, Bu, dibagi-bagi. Buat apa, Nak? Mau buat bunga. Pegang ini gitu. Enggak lah, mengira. Enggak. Oke, salah satu di antara setiap kelompok maju ke depan menjelaskan langkah-langkah pengerjaannya. Yuk, siapa yang mau maju? Diana, Saya Bu. wakil. Diana, Bu. Bu, yang pertama, aquanya digunting, terus jarum pentolnya dimasukin, ditusuk. Ya. Siap itu selesai udah dimasukkan jarum pentolnya, dimasukkan aqua yang udah digunting-gunting ke dalamnya. Jadi, Bu. Makasih, Diana. Ya, Bu. Diantar ke kantor Bapak ya, Nak, biar kita pajang. Ya, Kalau udah Bu. selesai dihias ya, Nak, ya. Ya, Bu. Oke, siapa dapat menyimpulkan pelajaran hari ini? Cepat, tuh. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Oke, kepada Laila. Jadi, Bu, hidup rukun adalah saling menyayangi, saling menolong, dan saling menghargai. Dan manfaat hidup rukun adalah kita harus saling menolong sesama teman. Oke, kasih tepuk tangan buat teman kita. Oke, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan selamat siang anak-anak.